Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, teman-teman sekalian. Hari ini adalah lanjutan atau pengganti kuliah kita Jumat kemarin karena waktu itu memang ada gangguan teknis sehingga tidak sempat divideokan. Teman-teman sekalian, saya harap teman-teman sekalian untuk mempelajari sendiri materi itu memang materi yang menarik. Tapi yang kita berikan hari ini adalah materi baru yang sebenarnya ini model rangkuman dari semua kuliah-kuliah kita selama 1 semester ini. Dan ini menurut saya adalah kuliah yang lebih menarik dan menantang. Teman-teman sekalian, jadi untuk berikutnya kita akan melanjutkan kuliah baru yang berkaitan dengan tema sebagai penutup kuliah kita untuk semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dan saya senang kita kembali memberikan diskusi kuliah-kuliah kita yang sebenarnya memang sangat menarik dan menantang. Teman-teman sekalian, ini adalah kuliah melanjutkan kuliah kita Jumat kemarin yang akhirnya tidak selesai karena ada kesalahan teknis. Ya, kita tidak bisa memvideokan kuliah-kuliah kita itu dalam bentuk video, dan oleh karena itu kita sepakat untuk bisa menggantikan perkuliahan dengan hari berikutnya. Teman-teman sekalian, ini bukan hanya mengganti hari, tetapi ada sedikit sebenarnya perkembangan baru dari materi yang disampaikan, karena materi-materi yang disampaikan kemarin itu sebenarnya itu materi yang sangat luas, memang menarik, dan sudah ada di tangan Anda, dan Anda tinggal membaca sendiri dengan hati-hati dan tekun. Tema itu tema yang menarik, tapi ini yang kita bicarakan hari ini adalah tema yang lebih menarik lagi, karena kita membicarakan satu tema yang sebenarnya tema ini merupakan rangkuman dari kuliah-kuliah kita sebelumnya, dan ini adalah kuliah penutup, dan ini memberikan bagaimana misalnya kita membahas tentang materi-materi baru, terutama sekali terfokus pada perkuliahan kita yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh kepolisian, kemudian kajian teroris yang berkaitan dengan masalah-masalah yang muncul pada era teknologi informasi dan artificial intelligence. Teman-teman sekalian, jadi secara khusus ya, saya mencoba untuk mengulang kembali kuliah kita dalam 1 semester ini. Dan ingat, saya selalu katakan bahwa kuliah kita sebenarnya akan terfokus pada permasalahan filsafat ilmu dan metodologi, terutama sekali yang berkembang setelah teknologi informasi. Jadi sekitar 70% sebenarnya kuliah kita adalah berkaitan dengan permasalahan filsafat ilmu, metodologi, teori, dan metode ya, yang berkembang setelah era informasi. Dan oleh karena itu memang kita lebih banyak membicarakan tentang tema-tema tersebut. Tadi saya katakan bahwa kita mulai dengan membicarakan kuliah kita itu dengan pada era Yunani, dan tadi saya suka katakan ada Socrates, kemudian ada Plato, dan Socrates dan Plato ini sebenarnya untuk filsafat ilmu dan metodologi, ya, itu dianggap penting sekali. Tetapi sebelum Socrates dan Plato, sebenarnya sudah ada yang jarang sekali kita bicarakan dalam filsafat ilmu, tapi sangat berperan sekali karena mereka adalah tokoh yang bicarakan tentang realitas. Ingat, ada Plato dan ada Socrates, tapi tadi saya katakan sebelumnya ada yang kita kenal misalnya yang menjelaskan tentang realitas ya dan matematik seperti pemikiran Pythagoras. Kemudian misalnya Pythagoras itu sebenarnya sudah mengatakan bahwa alam ini sebenarnya diciptakan Tuhan dengan menggunakan perhitungan matematis yang sangat rigid. Dan kemudian misalnya ada ya pemikir lain seperti misalnya yang menyatakan bahwa alam ini diciptakan dari atom, ya. Dan kemudian setelah itu tadi kita masuki pemikiran dari Socrates, dan ini dia sudah bicara sebenarnya tentang metode. Dia membicarakan tentang apa yang kita sebut dan kita kenal sekarang dengan dialektika. Jadi metode dialektika yang berasal dari Socrates itu sampai sekarang hampir tidak berubah. Dan kemudian setelah Socrates dia punya murid yang waktu itu kita jelaskan Plato,
dan Plato ini adalah seorang filsuf yang sampai sekarang sangat mempengaruhi permasalahan misalnya sosial, politik, demokrasi, ya. Dan juga sebenarnya yang menarik itu adalah ketika dia membedakan tentang realitas yang sifatnya bisa kita amati secara langsung, ya, dan realitas yang dia sebut sebenarnya dengan dunia ideal. Dan ini kalau kita kaitkan misalnya dengan pemikiran sekarang tentang teori atau era informasi, ini muncul melalui apa yang kita sebut dengan ya simulasi, hyper reality, dan seterusnya. Dan berikutnya kita kenal misalnya Aristoteles. Nah, ini sebenarnya ahli logika. Ingat teman-teman, logika tradisional yang sekarang masih dibicarakan hampir tidak ada perbedaannya, perkembangannya dari pemikiran logika Aristoteles. Selain misalnya kita membicarakan nanti pengembangannya berikutnya itu misalnya pada logika modern, ada logika yang banyak dipengaruhi setelah perkembangan logika modern tersebut. Yang kemudian kita membicarakan tentang ya setelah masa Yunani, kita membicarakan pemikiran filsafat ilmu dan metodologi itu berkaitan dengan pemikiran pada masa kejayaan Islam. Teman-teman sekalian, pada masa kejayaan Islam ini sangat penting sekali dipahami karena memang sebenarnya mereka lah yang menjadi dasar pemikiran bagi apa yang kita sebut dengan kita bicarakan pada era sebelumnya seterusnya yaitu pada masa yang kita sebut pemikir Renaissance dan pencerahan. Teman-teman sekalian, sebelum membicarakan tentang pemikiran Renaissance dan pencerahan, saya sedikit saja singgung nama-nama yang sudah kita bicarakan waktu itu. Ada Ibn Rushd, ada Ibn Sina, ada Al-Khwarizmi, ada pemikir-pemikir lain sebenarnya yang memberikan penghargaan ya yang luar biasa sekarang ini bagi bagaimana misalnya peran mereka untuk bisa menghidupkan atau memberikan semangat untuk munculnya apa yang kita sebut dengan era Renaissance dan pencerahan. Teman-teman sekalian, era Renaissance dan pencerahan itu kita sebut waktu itu adalah sebagai tokoh awal untuk didirikannya apa yang disebut dengan era modern. Dan pada era modern kita membicarakan tentang pemikiran, mulai misalnya dari pemikiran rasionalisme, yang terutama waktu itu kita bicarakan adalah dari René Descartes. Dan René Descartes ini dia disebut sebagai bapak rasionalisme ilmiah. Dan kemudian setelah itu kita bicarakan misalnya tokoh-tokoh seperti Isaac Newton dan pemikir-pemikir lain misalnya ada Giordano Bruno, ada Kepler, ada misalnya pemikir-pemikir yang sebenarnya dianggap sebagai tokoh-tokoh yang mengembangkan ya ilmu pengetahuan baru di barat. Dan ini ingat waktu itu ada pertentangan antara misalnya tokoh-tokoh agama dan kemudian para ilmuwan sehingga dianggap bahwa pemikiran yang dihasilkan oleh pemikir-pemikir itu dianggap menyesatkan dan karena itu muncul pertentangan antara ya para pendukung teologi Kristen dengan para ilmuwan tersebut dan itu misalnya banyak memakan korban. Teman-teman sekalian, kejadian ini sebenarnya awal munculnya apa yang kita sebut dengan era yang kita sebut dengan sekulerisme. Tapi era sekulerisme itu sebenarnya akan lebih kuat munculnya pada era modern, ya. Ketika misalnya bisa membicarakan tentang pemikir-pemikir dari lingkaran Wina yang mereka mengatakan secara jelas bahwa ilmu pengetahuan sebenarnya tidak boleh memasuki wilayah yang kita sebut tadi, wilayah yang sifatnya bukan berada dalam lingkungan yang bisa kita amati atau realitas yang bisa kita amati dan kuantifikasi dan semua yang dianggap metafisik itu adalah di luar ilmu pengetahuan. Setelah era itu kita sebenarnya ya menganggap ya ada mulai kritik terhadap ya apa yang kita sebut satu paradigma yang dominan di dalam ilmu pengetahuan yaitu positivisme logis dan kemudian mulai muncul kritik misalnya dari critical theory dari masa Frankfurt. Dan waktu itu secara ringkas kita bicarakan paling dari tiga generasi ya yang ada pada pemikiran yang muncul pada era ya kajian yang kita sebut tadi dengan critical theory itu dari masa Frankfurt. Yang pertama misalnya pada era direktur pertamanya, yang kedua pada era direktur keduanya jadi Max Horkheimer itu adalah direktur pertama masa Frankfurt. Kita sedikit singgung beberapa pemikiran penting dari ya pemikiran
kritikal pertama itu, misalnya dari Adorno, Herbert Marcuse, dan yang lain-lain tidak sempat kita bicarakan. Dan kemudian setelah itu kita masuk pada pemikiran yang kita sebut misalnya postmodern theory. Teman-teman sekalian, pada era postmodern theory ini kita singgung juga sedikit prinsip apa yang muncul, tapi itu jelas itu sebenarnya kritik terhadap pandangan positivisme ilmiah. Bahwa mereka menganggap ilmu pengetahuan itu tidak seperti apa yang dianggap oleh positivisme ilmiah karena berbagai macam ada keragaman di dalam metode, teknologi, dan juga misalnya teologi dalam metode dan ilmu pengetahuan. Dan setelah itu kita baru masuk pada apa yang kita sebut dengan pergantian paradigma. Ingat teman-teman, kita mulai membicarakan pergantian paradigma. Yang dikatakan paradigma itu adalah teori perspektif yang kita gunakan ketika kita mencoba melihat realitas. Pada pemikiran teori kritis, mereka sudah mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan itu tidak objektif. Ilmu pengetahuan itu dipengaruhi oleh kepentingan yang berbeda. Jadi ada metode yang berbeda. Tidak hanya ada satu perspektif ketika kita mencoba untuk melihat realitas. Ingat teman-teman, waktu itu saya katakan, kalau misalnya ada beberapa orang yang mencoba melihat warna dari gelas misalnya, atau warna dari sesuatu dengan menggunakan kacamata yang berbeda, mereka akan menjelaskan bahwa realitas itu tidak sama warnanya. Identik dengan ketika misalnya beberapa ilmuwan menggunakan metode, teori, perspektif yang berbeda. Jadi dari perspektif yang berbeda itu nanti misalnya kita ibaratkan dia sama dengan menggunakan kacamata yang berbeda, maka realitas yang mereka teliti, yang realitas yang mereka misalnya coba jelaskan itu akan berbeda antara satu yang menggunakan kacamata warna yang berbeda dengan yang lain. Teman-teman sekalian, lalu setelah itu kita masuk pada era yang kita sebut dengan era teknologi informasi. Teman-teman sekalian, ini mulai lebih jelas perbedaan antara realitas yang kita bicarakan, ilmu pengetahuan yang kita bicarakan pada era modern dan sebelumnya, dengan era yang sekarang muncul, yang sering kita sebut sebagai era teknologi informasi dan globalisasi. Teman-teman sekalian, 70% sebenarnya kuliah kita berada pada wilayah ini. Kita sudah menjelaskan waktu itu pergantian paradigma, kemudian setelah itu kita bicarakan tentang model berpikir yang kita sebut dengan critical thinking dan creative thinking. Dan critical thinking dan creative thinking itu sebenarnya sangat sering digunakan ketika kita melakukan misalnya riset atau penelitian-penelitian ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang muncul pada era yang kita sebut tadi dengan era informasi, artificial intelligence, dan perkembangan ilmu pengetahuan sampai sekarang. Teman-teman sekalian, jadi kita sudah membicarakan itu banyak misalnya tentang penggunaan penerapan metode yang kita sebut tadi dengan bukan hanya yang sifatnya metode logika yang sifatnya kritis, tetapi kita bisa saja menjelaskan tentang logika yang sifatnya kreatif dan inovatif. Kita waktu itu jelaskan bagaimana misalnya penggunaan metode yang sifatnya kreatif itu pada pemikir-pemikir sekarang karena mereka melihat bahwa sebenarnya kita tidak hanya mungkin melakukan pemikiran secara tertutup dalam satu kotak, tetapi kita misalnya membuka kotak itu dengan model-model pemikiran baru, dengan realitas yang baru, dan dengan demikian berarti menggunakan permasalahan filsafat, ilmu, dan metodologi yang baru pula. Teman-teman sekalian, setelah kita membicarakan tentang critical theory, setelah kita membicarakan tentang critical thinking dan creative thinking, kita waktu itu sudah mulai membicarakan tentang perbedaan antara pendekatan yang sifatnya monodisipliner, disipliner, dan postdisipliner. Ingat waktu itu kita jelaskan bahwa postdisipliner itu ada yang menggunakan istilah transdisipliner, ada yang menggunakan istilah pandisipliner, dan beberapa istilah lain, tapi sebenarnya itu dalam pengertian yang sama, bahwa ada sekarang perkembangan baru di dalam paradigma ilmu pengetahuan itu atau pendekatan ilmu pengetahuan yang tidak lagi hanya menggunakan pendekatan yang sifatnya disipliner, monodisipliner, tapi sangat memerlukan paradigma baru, model berpikir baru, pendekatan baru yang kita sebut tadi dengan pendekatan postdisipliner. Jadi pendekatan postdisipliner itu berarti bahwa sebenarnya kita
menghadapi realitas yang tidak realitas yang terpisah satu sama lain, tidak membicarakan realitas yang sifatnya atomik, tetapi membicarakan realitas yang satu sama lain itu sebenarnya saling berkaitan. Realitas yang kompleks. Nah, begitu kita masuk pada era yang kita sebut tadi, era teknologi informasi, maka akhirnya realitas itu adalah realitas yang kita hadapi adalah realitas yang kompleks. Sehingga begitu misalnya kita bicarakan tentang katakanlah misalnya terorisme, maka terorisme itu tidak hanya mungkin bisa dijelaskan hanya dengan satu pendekatan saja. Tidak mungkin hanya misalnya dari kepolisian saja. Dan kepolisian memerlukan bantuan-bantuan ilmuwan lain atau ahli lain. Misalnya tentang permasalahan psikologi, kriminologi, antropologi, hukum, etika, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu kita mencoba membicarakan, ya selama perkuliahan kita ini, hampir 70% itu adalah permasalahan filsafat ilmu dan metodologi yang berkaitan dengan era informasi dan artificial intelligence. Teman-teman sekalian, hari ini kita membicarakan tentang satu tema yang sangat menarik. Dan ini sebenarnya merupakan rangkuman dari kuliah-kuliah kita dan memang tidak mungkin dijelaskan lagi semua dari awal tentang apa yang kita bicarakan dalam satu semester ini. Tapi paling tidak, saya mencoba dalam kuliah kita hari ini untuk menjelaskan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman atau polisi-polisi dan kajian kepolisian dan terorisme. Teman-teman sekalian, judul yang kita bahas hari ini adalah masalah kepolisian era teknologi, informasi, dan bagaimana kepolisian dan anti terorisme menangani masalah itu. Teman-teman sekalian, saya buat di sini ya tentang moto kepolisian internasional. Teman-teman sekalian, sekarang kayaknya sulit kita misalnya mencoba memisahkan antara kepolisian atau anti terorisme nasional dan internasional. Saya hanya coba buat di sini secara ringkas tentang moto itu. Teman-teman sekalian, sebenarnya kalau saya lihat ya, telusuri misalnya dari internet itu dia mengatakan banyak sekali, tapi saya rumuskan dalam satu bentuk yang ringkas. Moto kepolisian internasional mencerminkan misi utama untuk menciptakan dunia yang lebih aman melalui kerjasama, ya, integrasi, dan keadilan secara global. Prinsip ini menjadi dasar dalam upaya melawan kejahatan transnasional dan memastikan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. Teman-teman sekalian, ini sebenarnya ya merupakan upaya pembahasan kita secara ringkas tentang kuliah hari ini. Jadi begitu kita memasuki apa yang kita sebut tadi dengan era global, maka globalisasi kejahatan terorisme, dan berbagai macam kejahatan melalui cyber itu tidak mungkin hanya misalnya bisa dibicarakan secara lokal atau nasional, tapi sering sekali sebenarnya berkaitan dengan masalah yang sifatnya internasional atau global. Nah, itu yang sebenarnya yang kita coba bicarakan hari ini. Teman-teman sekalian, saya membuat satu contoh misalnya Hugeng. Ya, ini adalah ya satu tema yang menarik. Jadi Hugeng itu ya dia disebut atau dikenal sebagai salah seorang tokoh polisi dan dia lahir pada 14 Oktober 1921 dan meninggal 14 Juli 2024. Dia adalah mantan kepolisian negara Republik Indonesia yang bisa dijadikan sebagai contoh atau model untuk kepolisian Indonesia. Kabarnya beliau itu tidak punya rumah sampai beliau meninggal, maksudnya rumah pribadi. Teman-teman sekalian, orang yang hidup sangat sederhana, jujur dan adil di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan ini kita jadikan di sini sebagai model atau ideal bagi kepolisian khususnya. Teman-teman sekalian, jadi bagian pertama saya coba jelaskan teman-teman secara ringkas saja, karena ini juga cukup luas sebenarnya apa yang kita mestinya bicarakan hari ini. Pertama adalah masalah yang dihadapi kepolisian tradisional. Tadi saya katakan bahwa kepolisian atau kejahatan yang dihadapi pada era modern, apalagi tradisional, itu sangat berbeda sekali dengan apa yang kita hadapi sekarang. Yang dihadapi oleh polisi, misalnya juga kajian teroris,
yang berkaitan misalnya tentang masalah pencurian, tentang pembunuhan, tentang perampokan, dan berbagai macam bentuk kekerasan, dan bagaimana misalnya menginvestigasi masalah-masalah itu sekarang memang berbeda sekali dengan model-model sebelumnya. Yang kedua misalnya bagaimana misalnya perlunya teknologi untuk bisa membantu untuk menyelesaikan itu. Jadi diperlukan teknologi informasi, artificial intelligence, dan bermacam-macam misalnya teknologi lain yang kita coba atau kita perlukan untuk bisa memahami, mengatasi masalah tersebut. Tidak misalnya bukan hanya bisa seperti melakukan wawancara seperti metode lama, tapi kita misalnya memerlukan bantuan dari berbagai macam bidang ilmu, misalnya forensik, ya. Dan dari forensik itu saja memerlukan banyak sekali bidang. Misalnya bisa forensik digital, bisa misalnya forensik dari kedokteran, bisa forensik dari kriminologi, bisa forensik psikologi, dan lain-lain. Teman-teman sekalian, yang berikutnya misalnya kita mencoba atau menghadapi masalah yang berkaitan dengan skala kejahatan. Teman-teman sekalian, sebagian besar, ya khususnya misalnya yang berskala lokal ataupun regional, itu sering sekali juga misalnya tidak hanya itu yang kita hadapi, tapi juga misalnya ya kita menghadapinya pun, kalaupun itu misalnya sifatnya lokal atau regional, kadang-kadang kita memerlukan juga misalnya penggunaan teknologi. Ya, sekarang ini tidak mungkin, ya, sepertinya lepas untuk mengatasi masalah-masalah yang sifatnya kejahatan lokal pun tanpa melibatkan teknologi kontemporer itu. Teknologi modern misalnya paling tidak ada CCTV, ada misalnya handphone, ada komputer, dan berbagai macam peralatan lain yang kita perlukan. Jadi teman-teman sekalian, ini yang saya katakan tadi, mau tidak mau, begitu kita misalnya sekarang menghadapi atau polisi, ya kajian teroris, menghadapi masalah-masalah yang sifatnya kekerasan, kejahatan, kita tidak mungkin misalnya lepas dari permasalahan teknologi informasi. Yang berikutnya misalnya tentang ya kesulitan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi. Teman-teman sekalian, pada bagian ini, misalnya untuk koordinasi antar wilayah, sering sekali terkendala oleh minimnya infrastruktur komunikasi. Teman-teman sekalian, jadi untuk pemerintahan sekarang misalnya memang perlu sekali ya ada pemenuhan kebutuhan komunikasi. Misalnya sekarang saya sering sekali misalnya mahasiswa yang diberikan kuliah untuk S2, S3 itu, Pak saya lagi dari Indonesia Timur, saya dari misalnya dari Papua dan segala macam. Karena yang kita hadapi pada kuliah-kuliah kajian strategi global ini umumnya adalah ya pegawai-pegawai yang bertugas menyebar di seluruh kepulauan Indonesia. Dan bukan hanya itu saja, jadi bukan hanya untuk keperluan untuk pendidikan saja, tapi perlu sekali sekarang ada prinsip kesetaraan, keadilan yang harus dilakukan untuk seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Yang kelima adalah ketergantungan pada sumber daya manusia. Ini sebenarnya teman-teman yang perlu sekali dipahami. Bahwa teman-teman sekarang mengikuti kuliah S2, S3 di kajian strategi global atau di ilmu kepolisian. Teman-teman sekalian, ya, saya ingat sekali bagaimana misalnya saya awal mulanya terlibat untuk mengajar di kajian program doktor ilmu kepolisian. Itu juga sebenarnya ya diminta secara khusus. Waktu itu adalah direkturnya adalah Profesor dan Jenderal Krishna. Nanti saya ingatkan teman-teman. Jadi Krisnanda, ya. Jadi Profesor Krisnanda itu datang ke Universitas Indonesia dan meminta saya dia bilang, Pak Ahyar, saya minta maaf, saya menemui Bapak di sini karena saya perlu untuk meminta kesediaan Bapak Ahyar untuk bisa membantu saya memberikan kuliah di program doktor ilmu kepolisian. Karena begini, saya justru dapat informasi dari mahasiswa bahwa mereka sebenarnya banyak sekali menghubungi Pak Ahyar dan Dr. Suharyatmo, tim Bapak ke kajian filsafat di UI ini untuk mendiskusikan tentang proposal dan kuliah-kuliah mereka. Saya minta Pak Ahyar untuk bisa langsung menjadi dosen
membantu kajian ilmu kepolisian atau program doktor ilmu kepolisian di ilmu kepolisian tersebut. Teman-teman sekalian, ada hal yang menarik. Beliau waktu itu mengingatkan saya, Pak Ahyar, saya minta Pak Ahyar menekankan sekali tentang permasalahan etika dan bagaimana hak azazi dan hukum itu untuk dibicarakan secara khusus untuk polisi-polisi tersebut. Teman-teman sekalian, jadi nanti pada bagian akhir pun kita akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana misalnya etika, hak azazi, dan keadilan itu perlu misalnya menjadi perhatian yang sangat perlu, penting sekali bagi kepolisian sekarang ini. Karena sering sekali kita misalnya dituduh ya melakukan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan hak azazi manusia, tidak melakukan ya prinsip yang adil dan setara untuk semua orang. Teman-teman sekalian, ini yang sekarang sering sekali dibicarakan. Hampir pada kasus-kasus apapun, dikatakan misalnya ada sikap yang tidak adil, dan sikap ketidakadilan itu secara sederhana dikatakan, ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena tumpulnya hampir tidak ada bisa menyelesaikan masalah-masalah besar yang sebenarnya diminta rakyat untuk bisa diselesaikan. Mulai misalnya dari kepolisian, ya, pengadilan, dan lain-lain, sekarang kita perlu sekali mencoba untuk bisa memahami dan melakukan perubahan paradigma berpikir ketika kita masuk pada apa yang kita sebut tadi dengan era teknologi informasi. Sekarang kita masuk pada bagian pembahasan B, yaitu masalah tentang yang berkaitan dengan permasalahan masalah era teknologi informasi. Teman-teman sekalian, pada masalah era teknologi informasi ini dan artificial intelligence, ya, kejahatan cyber itu memunculkan kejahatan, ya, bukan lagi misalnya seperti kejahatan pencurian biasa, pencurian data, tapi mereka misalnya bisa melakukan misalnya dengan model baru yang kita sebut misalnya dengan hacking, dengan penggunaan ransomware, ya, menyerang misalnya, ya, data-data kita. Ingat belum lama misalnya ini terjadi, bagaimana misalnya serangan yang luar biasa pada data-data nasional. Dan kemudian misalnya mereka juga bisa melakukan penyebaran berita palsu, ya, hoax, dan kemudian juga membuat bagaimana misalnya kepolisian itu menghadapi ancaman yang tidak terbentuk atau berbentuk fisik. Ini yang kita sebut dengan kejahatan cyber. Jadi sekarang ada gabungan, ya, malah lebih besar sebenarnya perhatian bukan misalnya pada kejahatan yang sifatnya fisik yang bisa kita amati secara langsung, tetapi adalah kejahatan cyber atau virtual yang memang itu berkembang sangat luar biasa untuk era sekarang ini. Teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah skala global. Tadi kita katakan globalisasi. Globalisasi itu membentuk apa yang kita sebut tadi dengan desa global. Begitu kemarin misalnya ribut kita tentang misalnya ojol ojol itu, ya, tentang yang melibatkan misalnya Menteri waktu itu Kominfo tentang ojol itu sebenarnya adalah satu perjudian yang sifatnya bukan nasional, tapi dia bisa bersifat transnasional. Jadi banyak sekali kejahatan era digital itu melibatkan jaringan internasional, dan ini penyelesaiannya membutuhkan kerjasama lintas negara dan pendekatan yang sifatnya global. Teman-teman sekalian, ini yang saya katakan tadi bahwa pada kuliah penutup ini kita memerlukan, saya mencoba untuk memberikan sebenarnya masalah yang sebagai hal yang diperlukan dipahami, terutama sekali misalnya oleh para mahasiswa S2, S3 kajian strategi keuangan Universitas Indonesia, tapi saya harapkan ini sebenarnya bisa menyebar ke seluruh, bukan hanya misalnya polisi, ya, atau anti teroris, tetapi juga misalnya pertahanan nasional atau mungkin masyarakat umum. Yang ketiga adalah volume data atau big data. Teman-teman sekalian, keberadaan big data memerlukan kemampuan analisa khusus untuk menggunakan artificial intelligence itu. Jadi kita memerlukan kemampuan khusus untuk mendeteksi pola dan ancaman yang tersembunyi di antara data-data yang sangat besar. Teman-teman sekalian, sekarang
Anda bisa lihat bagaimana misalnya permasalahan yang muncul ketika mulai misalnya pembahasan tentang ya artificial intelligence itu yang berkaitan misalnya yang berbagai macam masalah, masalah teologi, masalah keagamaan, masalah misalnya kesehatan dan seterusnya. Teman-teman sekalian, ke depan kayaknya akan lebih banyak lagi perkembangan artificial intelligence itu untuk menyelesaikan berbagai macam masalah. Misalnya masalah kesehatan, tetapi juga menimbulkan masalah atau dampak yang lebih berbahaya juga. Teman-teman sekalian, ini terutama sekali misalnya bagi teman-teman yang ya bertugas menangani masalah kejahatan itu. Memerlukan pemahaman dan pengertian yang lebih luas untuk memahami permasalahan apa yang kita sebut tadi yang muncul ya berkaitan dengan kejahatan yang harus dihadapi oleh ya kepolisian dan misalnya teman-teman yang bertugas untuk menghadapi terorisme. Sebenarnya saya selalu melihat bahwa antara kepolisian dan terorisme itu dua hal yang tidak mungkin dipisahkan secara ketat karena saling ada keterkaitan antara keduanya. Mungkin malah ya ilmu kepolisian justru yang lebih banyak sebenarnya bertugas juga untuk bisa mengatasi atau yang bergabung sebagai anggota anti teroris tersebut. Yang berikutnya masalah yang keempat adalah tentang anonimitas di dunia digital. Teman-teman sekalian, ya, sekarang misalnya untuk pelaku kejahatan itu tidak bisa dianggap bisa diamati secara langsung. Kita kenal misalnya siapa namanya. Karena ini yang kita sebut tadi dengan anonimitas di dunia digital itu. Jadi para pelaku kejahatan sering sekali menggunakan teknologi seperti misalnya enkripsi dan dark web untuk menyembunyikan identitasnya dan membuat pelacakan menjadi lebih kompleks dan tidak mudah. Yang berikutnya adalah kesenjangan teknologi. Teman-teman sekalian, saya tidak memberikan penjelasan yang luas karena memang ini adalah tema yang banyak sekali yang harus kita bicarakan pada kesempatan ini. Yang kelima adalah tentang adanya kesenjangan teknologi. Teman-teman, yang berkaitan dengan ini adalah tidak semua lembaga kepolisian itu memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi yang canggih itu. Seperti misalnya menggunakan artificial intelligence dengan tepat dan baik. Kemudian misalnya bagaimana ya melihat misalnya mesin-mesin belajar yang sekarang bisa membantu untuk mengatasi itu. Lalu menciptakan ketimpangan dalam hal penanganan karena adanya tadi apa yang kita sebut dengan kesenjangan teknologi. Teman-teman sekalian, saya pikir ini juga sebenarnya termasuk yang masalah bagi kepolisian. Karena jelas sekali, misalnya sekarang saya misalnya memberikan kuliah atau teman-teman di kajian strategi global itu memberikan kuliah. Dan umumnya itu adalah kuliah online, tapi itu semuanya diserahkan pada dosennya sendiri. Bagaimana kemampuan mereka dan bagaimana mereka bisa melakukan kuliah-kuliah itu. Dan itu sama sekali tidak ada bantuan misalnya dari universitas di tempat dia bekerja. Teman-teman sekalian, ini adalah suatu masalah sebenarnya. Bagaimana kita bisa melakukan, ya apalagi tuntutan yang lebih canggih, yang lebih relevan untuk bisa memberikan kuliah-kuliah online itu secara memuaskan terutama sekali bagi mahasiswa, membantu mereka. Yang berikutnya adalah apa yang disebut dengan masalah keenam itu tentang etika dan privacy. Teman-teman sekalian, penggunaan etika artificial intelligence itu sebenarnya memerlukan pemahaman ya tentang etika, tentang hukum, dan ingat semua ilmuwan yang membicarakan tentang permasalahan yang berkaitan misalnya dengan teknologi informasi selalu menekankan perlunya etika. Ingat, etika itu tidak bisa dilepaskan dari hukum. Sebenarnya etika itu adalah dasar untuk hukum. Teman-teman sekalian, baik buruknya suatu tindakan itu yang sebenarnya kita pelajari atau kita bahas pada etika. Dan hukum tidak lepas juga dari permasalahan. Apa yang kita sebut tadi bicarakan tentang berbagai macam bentuk kejahatan. Dan pelanggaran-pelanggaran hukum itu. Dan oleh karena itu sebenarnya sangat aneh jika pada positivisme hukum mereka menganggap bahwa ya hukum dan putusan hukum itu tidak boleh dicampur baurkan dengan permasalahan etik. Itu adalah suatu pemikiran yang sudah tertinggal. Teman-teman sekalian,
pada kajian-kajian yang kita sebut misalnya filsafat hukum, ya, saya dan juga misalnya ada apalagi itu jauh lebih ahli, misalnya seperti teman saya sama-sama mengajar di Universitas Indonesia di kajian filsafat, ya, Rocky Gerung itu sebenarnya selalu menjuruskan bagaimana misalnya pada pengadilan, ya, mengatakan dan bagaimana hakim-hakim itu sering sekali terlihat lucu karena memang mereka sebenarnya tidak bisa mengikuti perkembangan, ya, bagaimana hukum itu dari pemikiran misalnya critical legal theory, ya, kemudian misalnya apalagi misalnya postmodern legal theory, feminisme, ya, legal theory, apalagi misalnya sekarang sudah mulai berkembang apa yang disebut dengan cyber atau virtual legal theory. Teman-teman sekalian, kita di filsafat memang tidak mempelajari hukum, tetapi kita memberikan kuliah-kuliah filsafat hukum waktu itu. Dan kita sudah masuk sebenarnya dan mengikuti perkembangan. Memang waktu saya mengajar belum membicarakan tentang apa yang kita sebut dengan, ya, virtual legal theory, tapi sudah membicarakan tentang apa yang kita sebut dengan feminist legal theory. Karena feminisme itu sudah jelas mengatakan tidak sama, tidak ada keadilan yang sama. Yang selama ini misalnya hukum yang berlaku secara umum, apalagi positifisme itu, tanpa memberikan penghargaan pada keadilan dan hak kaum perempuan. Teman-teman sekalian, yang ketujuh adalah apa yang kita sebut dengan, ya, permasalahan kesalahan penggunaan informasi. Karena teknologi informasi itu digunakan misalnya untuk membuat video atau audio palsu, ya, yang sangat meyakinkan dan mempersulit pembuktian kasus. Teman-teman sekalian, jadi paling tidak sebenarnya sudah saya kemukakan di sini tentang 7, ya, permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana misalnya sebaiknya kita bisa memahami dan mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan mengatasi permasalahan kejahatan-kejahatan cyber. Teman-teman sekalian, saya mencoba memberikan ringkasan, ya, dari 7 poin ini. Yang pertama adalah kepolisian tradisional menghadapi kejahatan berbasis fisik, lokal, dan lebih bersifat linear dalam investigasi. Linear itu maksudnya adalah, ya, disipliner, monodisipliner. Sementara begitu kita masuk pada era yang berikutnya, ya, kita tidak lagi mungkin menggunakan pendekatan yang sifatnya disipliner itu, tetapi kita menggunakan pendekatan yang kita bicarakan misalnya pada 70% perkuliahan-perkuliahan yang berkaitan dengan permasalahan, ya, masalah kejahatan terorisme setelah era teknologi informasi. Berikutnya yang kedua adalah kepolisian modern menghadapi kejahatan digital. Nah, ini sebenarnya lebih tepat kalau saya lebih sering menggunakan. Bukan lagi misalnya kepolisian modern, tapi kepolisian era teknologi informasi dan artificial intelligence. Ya, jadi mereka menghadapi kejahatan yang sifatnya digital, berskala global, anonim, dan membutuhkan teknologi canggih untuk bisa menganalisis data dan mengatasi tantangan-tantangan baru. Teman-teman sekalian, ini adalah ringkasan pertama dari kuliah kita bagian A, bagian pertama. Dan selanjutnya kita coba lanjutkan lagi dengan bagian berikutnya. Teman-teman sekalian, jadi diperlukan sekali adaptasi, ya, terhadap teknologi, kemampuan teman-teman dari ilmu kepolisian dan juga misalnya teroris untuk menghadapi berbagai macam masalah yang muncul, yang berkembang pada era teknologi informasi ini. Pada bagian berikutnya saya coba jelaskan secara ringkas kasus, masalah, problem apa yang dihadapi oleh kepolisian pada abad 21 ini. Teman-teman sekalian, kepolisian pada abad 21 itu menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan era sebelumnya. Tadi sudah kita singgung di atas. Perkembangan teknologi, dinamika sosial, dan globalisasi telah mengubah lanskap kriminalitas dan penegakan hukum. Berikut dikemukakan beberapa kasus, masalah, dan problem yang utama yang dihadapi oleh ilmu kepolisian pada era ini. Tadi sudah kita sebutkan dan belum dibahas secara ini adalah tentang, pertama adalah kasus kejahatan cyber. Ya, cybercrime ini adalah masalah yang
mungkin sekarang paling banyak mempengaruhi. Jadi sering sekali kejahatan yang sifatnya bukan kejahatan cyber pun sebenarnya itu bersumber dari kejahatan yang sifatnya ya cyber itu sumber untuk kejahatan yang sifatnya ya fisik atau biasa. Jadi jenis kasus pencurian data misalnya, peretasan, ransomware, penipuan daring ya, kemudian phishing dan berbagai macam bentuk-bentuk kejahatan baru yang dihadapi oleh teman-teman dari ilmu kepolisian dan juga misalnya dari kajian teroris itu mau tidak mau memerlukan pengetahuan tentang permasalahan kejahatan cyber itu. Lalu apa masalah yang muncul? Masalah muncul dan masalah utamanya adalah kesulitan teman-teman kepolisian dan teroris melacak pelaku yang sering sekali ya beroperasi secara anonim melalui teknologi seperti misalnya dark web dan enskripsi. Yang berikutnya adalah kejahatan sering sekali bersifat lintas negara. Tadi sudah kita banyak singgung-singgung di depan dan kemudian ini menimbulkan ya atau memerlukan kerjasama internasional yang kompleks. Teman-teman sekalian, makanya sekarang sebenarnya peran dari kepolisian internasional itu sangat penting. Ya, karena kita katakan tadi bahwa begitu kita masuk pada permasalahan yang sifatnya ya kejahatan yang berkaitan misalnya dengan kejahatan cyber itu. Dan umumnya kejahatan cyber itu sebenarnya tidak lepas dari masalah-masalah global, masalah jaringan, maka akhirnya perlu sekali kerjasama antara satu negara dengan negara lain untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang sekarang berkembang. Yang kedua adalah penyebaran informasi palsu dan disinformasi. Teman-teman sekalian, yang berkaitan ini sering sekali misalnya jenis kasus yang dihadapi tadi sudah disinggung sedikit misalnya dengan permasalahan hoax, propaganda digital, kemudian manipulasi opini publik melalui media sosial. Teman-teman sekalian, ini memerlukan ya perhatian dan pemahaman dan kemudian masalah utama yang berkaitan dengan ini adalah sulitnya membedakan informasi asli dari informasi palsu. Teman-teman sekalian, karena sekarang orang merasa bebas untuk mengungkapkan apapun melalui media, dan itu sering sekali sebenarnya bukan mengungkapkan keadilan, tetapi misalnya mengungkapkan sesuatu yang lebih bersifat ya tidak benar, hoax dan palsu. Dan ini terutama sekali ya terjadi dengan adanya teknologi yang sifatnya memang ya saya katakan tadi agak bebas digunakan oleh siapapun. Kemudian dampaknya juga terhadap stabilitas nasional, sosial, politik, dan keamanan. Yang ketiga adalah ya masalah teknologi dan privacy. Teman-teman sekalian, jenis-jenis kasus pengawasan digital menggunakan artificial intelligence yang menggunakan misalnya kamera pengintai CCTV dan perangkat pelacakan. Teman-teman sekalian, sebenarnya kasus-kasus yang kita sebut misalnya dengan CCTV itu sangat membantu sekali. Bukan hanya membantu misalnya untuk pelacakan, tetapi membantu sekali pekerjaan polisi. Saya sedikit singgung sedikit. Selama saya ya riset disertasi, misalnya di Belanda, saya tidak temukan ya polisi sekalipun, satu kali pun di Belanda itu. Tapi begitu saya masuk ya ke Paris untuk pertama sekali, begitu misalnya masuk pada stasiun sentral kota Paris itu, langsung polisi memeriksa ya orang-orang yang mereka anggap ya mungkin itu pelanggaran. Dan saya langsung waktu itu ditangkap polisi. Dan kemudian saya ditanya dan saya tunjukkan bahwa saya sebenarnya adalah, ya saya bilang saya lagi belajar di Rotterdam. Saya lagi riset di Rotterdam segala macam. Tapi rupanya dia tidak mengerti. Lalu akhirnya setelah itu saya dibawa ke atasannya. Kemudian dia lihat apa surat-surat yang saya bawa itu. Dia katakan, akhirnya dia marahi justru sebenarnya polisi yang tadi
membawa dan menangkap. Saya ingat teman-teman, banyak lagi itu anjing-anjing pelacak. Dan saya sudah melihat sebenarnya, ya, mungkin masalah bagaimana kedamaian. Kalau saya tidak menjelaskan lebih luas, tapi mungkin sekali bahwa ya di Belanda waktu itu hampir semua lingkungan itu sudah menggunakan CCTV. Kota-kota kecil tidak kan termasuk kota kecil dan modern. Jadi teman-teman sekalian, penggunaan sebenarnya kamera pengintai itu sangat penting. Dan juga bukan hanya misalnya untuk ya keamanan, tetapi juga misalnya mengurangi bagaimana misalnya penangkapan-penangkapan para masyarakat yang waktu itu misalnya melanggar aturan lalu lintas, dan kemudian justru misalnya ada saja polisi misalnya yang meminta uang untuk kebebasan. Teman-teman sekalian, jadi teknologi dan privacy itu juga sebenarnya bisa dibantu dengan menggunakan misalnya apa yang kita sebut tadi dengan ya bantuan-bantuan teknologi. Dari masalah utama di sini adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan untuk pengawasan dan perlindungan privasi warga negara. Yang berikutnya adalah kritik terhadap penggunaan teknologi yang dapat menciptakan ya pengawasan massal yang sifatnya ini juga sebenarnya ada baiknya, teman-teman sekalian. Jadi yang keempat adalah kejahatan terorganisir atau kejahatan terorganisir yang sifatnya global. Jenis kejahatan penyelundupan narkoba misalnya, perdagangan manusia, kejahatan lingkungan atau illegal logging, kemudian ya pembakaran hutan dan seterusnya itu sebenarnya adalah bagian ya kerjasama yang sifatnya terorganisir biasanya secara global. Ingat teman-teman sekalian, mari itu judi online itu juga ya bukan hanya misalnya walaupun orang Indonesia yang mungkin yang pemiliknya, pengininya, tapi juga misalnya mereka bisa bantu itu dari kerjasama dengan di negara lain. Jadi jenis kerjasama yang terorganisir secara global, ya misalnya seperti penyelundupan, ya penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, kejahatan lingkungan, judi seperti judi online, itu juga satu masalah yang benar-benar harus dipahami, dan diatasi, atau menjadi tugas penting bagi teman-teman dari kepolisian. Yang berikutnya kita jelaskan tentang masalah utama. Apa masalah yang utama yang harus dipahami dan diatasi? Yang pertama adalah bagaimana misalnya kelompok kriminal menggunakan teknologi canggih dan menghindari deteksi. Teman-teman sekalian, yang lucu kemarin, ya, lembaga negara yang dianggap sebagai pelindung judul itu justru terlibat untuk judul. Permasalahannya di sini adalah kelihatan lemahnya sebenarnya upaya pemerintah. Apalagi misalnya setelah menterinya itu diangkat lagi jadi menteri. Sampai sekarang pun itu sepertinya tidak ada tindakan yang jelas. Bagaimana harus diberikan pada orang pelanggar-pelanggar aturan itu. Saya sebenarnya sangat mengharapkan, dan bukan saya, tapi masyarakat Indonesia, saya pikir perlu ada ketegasan dari Presiden untuk mengatasi berbagai macam masalah yang menimbulkan keresahan untuk negara dan kerugian untuk masyarakat. Dan apalagi judul itu banyak sekali menimbulkan ya masalah-masalah sosial, politik, ya, terutama sekali pada keluarga-keluarga kelas bawah. Teman-teman saya dari kelas bawah. Jadi teman-teman yang berikutnya adalah permasalahan kolaborasi antar geng kriminal sering sekali bersifat transnasional. Jadi ada kerjasama antar negara. Dan ini memerlukan strategi lintas negara atau kerjasama global. Yang kelima adalah kekerasan berbasis identitas. Teman-teman sekalian, kekerasan yang berbasis identitas ini, misalnya kita lihat pada jenis kasus kejahatan berkaitan dengan kebencian, ya, hate crime, berkaitan dengan diskriminasi rasial dan juga konflik agama. Teman-teman sekalian,
bukan di Indonesia yang kita berikan, tapi jelas sekali misalnya di beberapa negara, dan di Indonesia juga sering memang walaupun tidak sampai berbahaya besar, tapi misalnya selalu muncul, apalagi kalau saat-saat pemilihan umum. Jadi isu ras, isu agama, identitas itu sering sekali masih menjadi permasalahan yang dimunculkan ya untuk mendukung satu kelompok atau golongan atau satu tokoh, dan ini sebenarnya berkaitan dengan jenis kasus yang kita bicarakan sekarang ini. Masalahnya apa? Masalah utamanya adalah tumbuhnya sikap intoleransi yang dipicu oleh polarisasi media sosial tersebut. Ya, kemarin mulai ribut bagaimana misalnya ARA mengungkapkan kasus ini pada pemilihan umum Jakarta, pemilihan daerah atau pemilihan untuk DPD, bukan DPD ya, untuk gubernur Jakarta. Yang berikutnya adalah kepolisian sering sekali menghadapi tekanan untuk menangani kasus-kasus yang sifatnya sensitif itu tanpa menciptakan ketegangan sosial. Jadi ini sebenarnya yang diperlukan. Bagaimana misalnya tidak menimbulkan ketegangan sosial. Jadi seandainya kasus misalnya tentang judol itu bisa dilakukan dengan cepat dan tegas, maka itu akan mengurangi atau bisa menghilangkan permasalahan ketegangan sosial. Yang berikutnya adalah radikalisasi dan terorisme. Teman-teman sekalian, radikalisasi dan terorisme adalah jenis-jenis ya yang juga misalnya beragam. Jadi jenis kasus itu misalnya bisa dalam bentuk rekrutmen terorisme secara daring, kemudian serangan terorisme individual, ya, dan yang berikutnya adalah penyebaran ideologi yang radikal. Apa masalah utama yang harus dipahami dari kasus ini? Perlunya pemantauan aktivitas radikal yang tersebar di ruang digital. Ingat teman-teman sekalian, kita sekarang membicarakan masalah yang lebih banyak, bukan pada ruang yang sifatnya fisik, tapi ruang digital. Dan berikutnya adalah kesulitan mendeteksi potensi pelaku yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jaringan terorisme. Jadi ini adalah satu apa yang kita sebut tadi, ya, terorisme individual, lone wolf, dan ini dia bergerak sendiri, tidak punya misalnya katakan misalnya kelompok atau jaringan yang sifatnya luas, tapi dia bergerak sendiri, dan ini akan lebih sulit lagi untuk bisa diatasi. Dan itu yang tadi kita katakan, kesulitan untuk mendeteksi potensi pelaku yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jaringan terorisme lain atau terorisme yang besar. Yang berikutnya adalah, atau yang ketujuh adalah kekerasan ya polisi dan kepercayaan publik. Teman-teman sekalian, ini sekarang teman-teman dari kepolisian perlu sekali memikirkan dan prihatin terhadap kritik-kritik dari masyarakat tentang kekerasan dan ketidakpercayaan publik pada ilmu kepolisian, pada kepolisian. Yang berikutnya adalah, ya contohnya, jenis kasus, misalnya penyalahgunaan kekuatan oleh polisi yang sifatnya brutal, cenderung brutal, dan diskriminasi rasial. Dan yang paling berat sekarang ini kayaknya adalah permasalahan korupsi. Dan ditambah lagi misalnya, munculnya misalnya apa yang sekarang kita lihat, ya kasus-kasus yang sering melibatkan misalnya ya kelompok-kelompok yang mendapat hak istimewa, misalnya untuk menguasai tanah, untuk menguasai berbagai macam sumber kekayaan alam Indonesia. Dan ini menimbulkan sebenarnya permasalahan kecemburuan, menimbulkan kekerasan, dan kemudian misalnya ketidakpercayaan pada polisi yang dianggap cenderung mereka sebenarnya mendukung kelompok atau pihak-pihak tertentu. Apalagi kemarin misalnya muncul lagi istilah apa yang disebutkan ya polisi ya coklat ya. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah ya hal-hal yang memang harus benar-benar kita jaga ke depan. Saya sebagai salah satu atau salah seorang
yang ikut merasa terlibat dengan kepolisian itu. Dan sering orang di sekitar mereka pikir saya juga ya bagian dari kepolisian. Sebenarnya bukan bagian terlalu ini. Tapi karena sering datang misalnya dari kepolisian, kadang-kadang misalnya dari militer datang ke rumah untuk mengantar tugasnya, walaupun misalnya hanya bukan yang bersangkutan, tapi misalnya melalui ajudannya untuk mengantar tugas-tugas, mengantar misalnya proposal, tesis, disertasi atau untuk ujian. Uh, saya sering sekali juga di lingkungan saya mereka mengatakan, Pak, kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Walaupun saya memang bukan polisi, tapi saya adalah merasa bagian dari polisi itu karena memang saya sebenarnya diminta salah satu tugasnya adalah bagaimana misalnya kita di kepolisian itu bisa melaksanakan tugas dengan baik, jujur, dan adil. Yang berikutnya adalah berkurangnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan kemudian bagaimana misalnya untuk bisa melakukan demokratisasi dan gerakan-gerakan yang sifatnya ya menghadapi protes yang sifatnya luas seperti misalnya yang terjadi sering sekali sekarang terjadi juga sampai sekarang. Bagaimana misalnya masyarakat itu menuntut tindakan ya yang adil dari pemerintah untuk bisa melaksanakan ya apa yang kita sebut misalnya pemahaman tentang hak azazi, demokrasi dan hukum, dan itu sebenarnya salah satu bagian penting yang mestinya kita bicarakan dalam kuliah akhir ini. Tapi mungkin tidak sempat kita bicarakan secara luas karena saya terpaksa melangkahi bagian-bagian yang saya anggap sebenarnya bukan tidak penting, sangat penting sekali. Misalnya bagaimana adaptasi terhadap teknologi yang harus misalnya dilakukan oleh teman-teman, oleh bukan hanya semua, termasuk saya juga harus mencoba mengikuti ya perkembangan teknologi, menghadapi ya masalah-masalah teknologi dan bagaimana upaya untuk tidak sepenuhnya gaptek ya. Saya termasuk sebenarnya tidak begitu memahami kalau masalah-masalah teknologi ada sedikit saja yang jadi masalah saya tidak bisa atasi. Saya hanya mencoba untuk misalnya memahami permasalahan yang muncul ya baik sosial, politik, ekonomi yang muncul dari apa yang kita sebut pada era teknologi informasi ini seperti apa yang kita bicarakan pada kuliah hari ini. Teman-teman sekalian, dari tadi kita sudah singgung tentang misalnya kejahatan-kejahatan, tapi masih banyak dan masih ada beberapa kejahatan yang coba kita singgung saja secara ringkas tentang misalnya kejahatan. Ini kejahatan yang ke-9 ini, kejahatan lingkungan. Teman-teman sekalian, ingat kemarin misalnya dan sekarang lagi heboh tentang ya kejahatan hampir mulai redup misalnya tentang IKN dan pelanggaran terhadap ya masyarakat tentang pemilikan tanah, pengudulan hutan. Sekarang muncul misalnya dengan kasus PIK 2. Kasus PIK 2 itu juga termasuk bukan hanya pelanggaran ya hak-hak rakyat, tetapi juga hak negara dan dunia untuk melindungi misalnya ya lingkungan alam hutan yang ada di daerah yang mau dikuasai itu. Jadi ini termasuk kejahatan lingkungan dan kejahatan lingkungan ini adalah sebenarnya bukan kejahatan yang sifatnya hanya nasional, tapi adalah kejahatan internasional. Karena ada sebenarnya kesepakatan dunia untuk melindungi alam ini dari ya pengaruh apa yang kita sebut sekarang menjadi masalah global, yaitu misalnya pemanasan global. Jenis kasus yang berkaitan dengan kejahatan lingkungan ini adalah penambangan ilegal. Ya, ini sangat besar sekali misalnya di beberapa daerah. Ingat kemarin di Pulau Bintan, kemudian misalnya di Kalimantan, juga misalnya di berbagai macam daerah di Indonesia. Sering sekali misalnya penambangan ilegal itu berdampak pada pencemaran ya laut, kemudian misalnya perusakan dan penambangan hutan secara liar, dan juga apa yang kita sebut munculnya tentang perdagangan satwa liar karena itu ditangkap dari ya daerah yang sebenarnya daerah yang harus dilindungi. Lalu apa masalah yang berkaitan dengan masalah ini? Masalahnya adalah kejahatan sering sekali terjadi di wilayah yang terpencil, yang sulit sekali terdeteksi dan kemudian sulit dijangkau. Dan yang berikutnya adalah
bagaimana penegakan hukum sering sekali berbenturan dengan kepentingan politik dan ekonomi lokal, atau khususnya sebenarnya kepentingan ekonomi lokal dari pemilik modal dan pemerintah, yang menyebabkan sebenarnya itu sulit untuk diatasi, walaupun misalnya secara keras diprotes oleh masyarakat. Teman-teman sekalian, jadi saya sudah atau kita sudah membicarakan banyak hal. Yang ke-10 adalah ya, pandemi dan keamanan kesehatan. Jadi jenis yang muncul ya ditimbul dari problem baru ini adalah ya penimbunan barang medis. Kemudian terjadinya penipuan vaksin. Kemudian misalnya protes terhadap kebijakan lockdown. Teman-teman sekalian, kemarin kan waktu kita misalnya ada kasus yang berkaitan misalnya dengan maraknya perkembangan ya penyakit yang kita sebut misalnya dengan penularan kasus yang kemarin itu muncul, yang menimbulkan sekarang ini kita misalnya harus ya hampir semua universitas melakukan ya kuliah melalui online, itu yang saya masuk adalah COVID. Itu sebenarnya menimbulkan banyak masalah yang berkaitan misalnya dengan penipuan vaksin. Dan sampai sekarang itu sepertinya tidak terselesaikan dan didiamkan. Saya tidak tahu memang, atau karena saya tidak tahu memang ada penanganan tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan itu. Dan masalahnya adalah yang berkaitan dengan tadi yang kita katakan dengan pandemi dan keamanan kesehatan, itu adalah pengelolaan konflik antara penegakan hukum dan hak-hak masyarakat untuk meminta proses dan pelaksanaan hukum yang adil terhadap para pelanggar itu. Teman-teman sekalian, makanya saya katakan ini saya tidak tahu apakah memang ya sudah didiamkan atau misalnya sudah diadili. Teman-teman sekalian, jadi ada hal yang teman-teman sekalian yang saya kemukakan di sini, tugas. Sebenarnya itu bukan hanya tugas dari kepolisian, tapi tugas kepolisian yang dibebankan oleh negara, yang dibebankan oleh presiden terhadap kepolisian. Teman-teman sekalian, jadi kesimpulan dari bab yang panjang tadi saya kemukakan di atas adalah kepolisian abad 21 ini harus mengatasi tantangan-tantangan yang multidimensional, mulai dari kejahatan digital hingga isu-isu tentang kepercayaan publik, lalu juga solusi efektif yang memerlukan kolaborasi lintas sektor, penggunaan teknologi canggih, dan pendekatan yang sifatnya berbasis keadilan sosial untuk menjaga stabilitas dan keadilan dalam masyarakat modern. Berikutnya adalah terorisme abad 21 telah mengembangkan dengan berbagai bentuk dan metode baru yang dipengaruhi oleh globalisasi, perkembangan teknologi, dan dinamika politik dan sosial. Berikut ada beberapa bentuk yang terorganisir yang berkembang di era ini. Tadi saya katakan misalnya bentuk-bentuk itu bisa misalnya menantang kepolisian atau misalnya teman-teman anti teroris. Dan di sini adalah contoh kasusnya seperti ya terorisme cyber terorisme. Saya teman-teman tidak jelaskan lagi sebenarnya apa yang maksud secara luas tentang terorisme cyber itu, tapi adalah serangan terhadap sistem komputer, jaringan atau infrastruktur digital untuk menciptakan gangguan besar yang menimbulkan ketakutan dan merusak entitas tertentu. Ada beberapa contoh di sini, misalnya tentang peretasan sistem pemerintah atau perusahaan besar, penyebaran malware atau ransomware, kemudian serangan terhadap infrastruktur kritis seperti misalnya serangan terhadap listrik, transformasi, dan kesehatan. Teman-teman sekalian, saya akan coba misalnya untuk lebih mempersingkat dengan mengatasi beberapa bagian dari kuliah-kuliah yang sudah saya siapkan, karena ini sebenarnya kuliah yang sangat luas dan baru sekitar sepertiga sebenarnya dari bahan yang sudah saya buat ini
kita kemukakan secara ringkas. Dan yang berikutnya, saya mencoba menjelaskan tentang terorisme berbasis agama, dan saya pikir ini saya coba untuk tidak bahas secara kritis dan langsung, karena ini saya pikir sering sekali kita misalnya sudah menghadapi tentang terorisme yang dilakukan oleh kelompok atau individu tertentu atas nama keyakinan agama untuk mencapai tujuan ideologis tertentu. Teman-teman sekalian, ini sebenarnya juga teroris yang sifatnya global. Ingat misalnya ada terorisme dari ISIS, Al-Qaeda, atau Boko Haram. Ini sebenarnya tema yang memang luas bisa dibicarakan, tapi saya singkat saja. Dan ciri utama adalah serangan ini sering sekali menargetkan simbol keagamaan atau pemerintahan yang dianggap berlawanan dengan keyakinan mereka. Yang keempat adalah terorisme biologis dan kimia. Teman-teman, ini adalah termasuk sebenarnya terorisme yang sangat berbahaya karena menggunakan senjata biologis atau kimia untuk menimbulkan ketakutan massal dan kerugian global. Ya, misalnya contohnya penyebaran virus atau bakteri yang mematikan, dan sering sekali mulai muncul. Setelah COVID itu sering sekali muncul akan ada serangan virus atau bakteri yang mematikan yang bisa lebih dahsyat dari dampak COVID yang kemarin itu. Berikut tantangannya adalah bagaimana misalnya serangan bisa memperluas secara cepat dan sulit dikendalikan. Teman-teman sekalian, saya tidak memperpanjang lagi karena biasanya memang ada batas dari baterai ini digunakan. Nanti dia akan mati sendiri kalau misalnya memang tenaganya sudah hampir habis. Teman-teman sekalian, saya hanya kemukakan dan tanpa menjadikan penjelasan lagi tentang tema-tema yang dikemukakan itu. Yang berikut adalah terorisme berbasis ekologi, ekoterorisme. Ya, ini sering sekali terjadi, misalnya apalagi misalnya pada teman-teman yang misalnya melakukan partai hijau, ya, atau misalnya gerakan radikal hijau itu sering sekali misalnya melakukan bentuk-bentuk penyerangan terhadap apa yang disebut dengan kelompok terorisme berbasis ekologi ini. Saya tinggalkan saja, tapi nanti akan saya berikan teman-teman bahan-bahan ini untuk teman-teman sehingga akhirnya bisa dipelajari sendiri. Yang berikutnya adalah terorisme ideologi dan politik, dan ini juga saya coba tangkai saja. Teman-teman sekalian, maaf saya tidak memberikan penjelasan yang luas. Sebenarnya saya hanya berikan sebenarnya poin-poin saja di dalam makalah ini. Dan awalnya saya anggap saya bisa memberikan kuliah lebih panjang, tapi ini adalah kuliah kita terakhir. Jadi saya sekarang hanya mencoba untuk memberikan penjelasan yang ada pada bahan yang saya buat dan tidak memberikan penjelasan yang sifatnya umum. Karena ini juga sebenarnya materi yang saya buat berdasarkan materi bahan-bahan yang sudah kita berikan selama ini, dan saya seperti katakan pada bagian awal mencoba untuk membuat rangkuman. Yang berikutnya yang tidak dibicarakan lagi di sini adalah terorisme media massa, yaitu penggunaan media sosial untuk menyebarkan ideologi ekstrim, merenggut anggota baru, atau juga misalnya merencanakan serangan. Ada contoh-contohnya misalnya yang dilakukan oleh ISIS untuk merekrut simpatisan. Kemudian juga ada tantangannya yang bisa Anda baca dan perluas sendiri. Yang berikutnya adalah apa yang kita sebut dengan soft terrorism. Terorisme yang kita katakan lunak, tapi biasanya juga dampaknya tidak lunak. Misalnya seperti terorisme tanpa kekerasan fisik langsung, tetapi tetap menimbulkan ketakutan dan ketidakstabilan. Yang berikutnya teman-teman adalah terorisme ekonomi. Ini juga tidak saya bahas. Anda bisa memperluas sendiri dari bahan yang saya buat sangat ringkas pada bahan-bahan yang akan saya kirim pada teman-teman sekalian. Tapi terorisme ekonomi itu adalah bentuk serangan yang menargetkan sektor ekonomi untuk melemahkan kekuatan finansial suatu negara atau kelompok. Teman-teman sekarang Anda bisa baca melalui media, melalui internet, serangan, walaupun tidak dikatakan terorisme ekonomi, tapi sebenarnya antar negara-negara itu sering sekali mencoba melemahkan
atau menghancurkan satu negara itu dengan menggunakan ya ekonomi sebagai jalan untuk melakukan niat dan keinginan mereka. Walaupun kita tidak katakan itu terorisme, tapi sebenarnya tidak begitu jauh saya pikir bedanya dengan apa yang kita sebut dengan terorisme ekonomi itu. Yang berikutnya adalah tentang hybrid terrorism. Ya, teman-teman, saya tidak akan jelaskan lagi ini, hanya saya kemukakan ya pengertiannya, kombinasi. Jadi yang disebut dengan terorisme hibrid itu adalah kombinasi dari berbagai bentuk terorisme seperti penggunaan teknologi, ya, maksud saya teknologi canggih dan metode tradisional untuk meningkatkan dampak serangan tersebut. Yang berikutnya mestinya harus dijelaskan, ini adalah bagian dari kesimpulan yang di atas. Jadi terorisme dan ya pada abad 21 ini berkembang dengan memanfaatkan teknologi modern, menyasar berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, digital, dan lain-lain. Ya, ini adalah satu bentuk terorisme dengan menggunakan pendekatan multilateral, teknologi canggih, dan penguatan intelijen menjadi kunci utama untuk menghadapi tantangan mereka. Teman-teman sekalian, bagian-bagian terakhir ini sebenarnya saya menjelaskan tentang organisasi kepolisian internasional, tapi saya tinggalkan saja, saya langkahi saja. Yang berikutnya di sini sebenarnya saya jelaskan misalnya tentang masihnya ada yang disebut dengan European Union Agency, ada misalnya juga UNODC atau United Nations Office on Drug and Crime. Ada beberapa contoh-contoh yang saya buat di sini yang tidak saya sempat lagi jelaskan teman-teman sekalian, karena saya khawatir baterai dari video ini sudah hampir habis. Yang berikutnya adalah ada mestinya dinamika kepolisian global, juga tidak saya singgung lagi. Yang terakhir sebenarnya di sini saya akan coba Anda baca banyak sekali ini, karena semuanya itu halamannya itu banyak sekali sampai 37 halaman yang saya buat. Dan yang berikutnya yang saya akan coba singgung adalah tentang isu etika dan hak azazi manusia. Teman-teman sekalian, ini juga tidak saya jelaskan secara rinci, tapi saya hanya minta supaya teman-teman memperluas apa yang ada di dalam bahan kuliah yang saya buat ini, karena isu etika ini sangat penting untuk menegakkan keadilan, menegakkan hak azazi. Perlu sekali misalnya permasalahan etika itu dipahami, dan pada bagian awal tadi sudah saya katakan bahwa etika itu tidak lepas dari hukum. Etika itu adalah dasar hukum. Etika itu berkaitan erat dengan permasalahan hak azazi manusia dan hukum. Teman-teman sekalian, jadi pengawasan global dengan teknologi yang canggih itu, seperti misalnya pengenalan wajah, ya menimbulkan misalnya perdebatan tentang pelanggaran hak azazi, tentang permasalahan privacy, tentang permasalahan masalah yang sifatnya berkaitan dengan permasalahan reputasi kepolisian, baik secara nasional atau global, itu sangat berkaitan dengan permasalahan isu etika, isu hak azazi, dan isu hukum. Teman-teman sekalian, saya tidak menjelaskan lagi bagian-bagian penting ini, dan saya minta supaya teman-teman saja misalnya bisa menjelaskan tentang bagaimana ya pendekatan tentang hak azazi, tentang demokrasi, tentang ya permasalahan hukum dalam dinamika tugas kepolisian secara nasional dan global. Teman-teman sekalian, saya akan selesaikan kesimpulan kita pada bagian akhir ini, dan ini belum tentu untuk menjelaskan semua, tidak menjelaskan semua kesimpulan apa yang sudah kita kemukakan, tapi adalah kesimpulan dari bagian akhir apa yang kita kemukakan. Jadi kesimpulannya adalah struktur kepolisian global bergantung pada jaringan kerja sama internasional yang melibatkan organisasi seperti Interpol, kemudian tadi yang tidak kita jelaskan tentang organisasi Interpol, ya misalnya ada yang dari Europol dan negara-negara lain, kelompok lain, dan semua dinamika kepolisian global itu dipengaruhi oleh ya tantangan bagaimana mereka menghadapi kejahatan lalu lintas, perbedaan sistem hukum antara satu negara dengan yang lain,
kemudian juga misalnya pemahaman bagaimana misalnya teknologi canggih itu bekerja dan bagaimana untuk bisa memahaminya. Dan yang berikut adalah dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, kerjasama multilateral, inovasi teknologi, dan harmonisasi hukum internasional menjadi kunci penting untuk menjaga keamanan yang sifatnya nasional dan global. Teman-teman sekalian, ini sebenarnya baru halaman dari bagian saya itu hanya halaman 21. Masih ada 17 halaman lagi yang belum kita bicarakan. Teman-teman sekalian, apalagi kalau dibicarakan dengan keterangan yang panjang, padahal saya akan sampaikan ke teman-teman, ini hanya poin-poin dari bagian yang saya jelaskan tadi. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Ini adalah kuliah yang terakhir pada kuliah kita semester ini untuk kajian strategi global untuk ilmu kepolisian dan kajian teroris. Awalnya sebenarnya ada rencana juga waktu itu untuk kajian ketahanan nasional, tapi tidak terjadi, tidak terlaksana, saya tidak tahu, dan kemudian akhirnya saya mengucapkan selamat dan sukses pada teman-teman untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Mudah-mudahan tidak ada masalah yang berkaitan dengan tugas dan nilai, dan saya sudah minta Anda untuk bisa menyelesaikan itu sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Terima kasih sekali lagi, selamat bekerja, dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kuliah kita selama 1 semester ini. Mudah-mudahan ada manfaat.